Oke baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu guru yang terhormat, jumpa lagi di channel Guru Abad 21, channelnya para guru Indonesia. Channel yang komitmen menyampaikan informasi valid dan konsisten melawan berita hoax, Bapak Ibu. Nah, di video kali ini kita akan membahas terkait fakta-fakta yang terjadi di lapangan hari ini terkait pencairan, di mana ini merupakan realisasi dari komitmen Kementerian Pendidikan. Kita ketahui skema untuk penyaluran tunjangan profesi ya untuk kategori ASN, PNS, dan P3K itu adalah skemanya dari DAK non-fisik pusat, kemudian ditransfer ke daerah, SMA ke provinsi ya, kemudian SD SMP ke kabupaten kota, lalu daerah yang akan mentransfer ke guru. Ini untuk skema ASN. Kalau non ASN itu kan kita ketahui polanya adalah Puslapdik Kementerian Pendidikan ditransfer langsung ke guru seperti itu. Nah, terkait pola yang kedua ini ya, kategori non ASN untuk tahun ini ya terpantau di lapangan itu memang ada informasi dari teman-teman guru di lapangan bahwa memang penyalurannya terutama 3 dan 4 ini cepat Bapak Ibu untuk kategori non ASN. Ini informasi dari teman-teman di daerah, postingannya seperti ini. Alhamdulillah TW3 cair Kamis, berselang beberapa hari ya cair lagi untuk triwulan 4. Ada juga yang mengomen postingan seperti ini. TW4 cair lagi hanya berselang 1 hari dengan TW3. Kota Tangerang non ASN. Nah, semoga daerah lain menyusul. Ini juga yang mengatakan seperti ini, non ASN sudah cair triwulan 3 dan 4. Kemudian TW3 dan 4 meleleh ya. Banyak postingan yang seperti ini yang intinya adalah menyampaikan informasi dari teman-teman di daerah bahwa untuk kategori non ASN triwulan 3 dan triwulan 4 sudah cair beberapa hari yang lalu. Bahkan awal-awal bulan-bulan 11 ya, seperti itu. Ini menunjukkan memang ada kemajuan dari penyaluran tunjangan profesi guru kategori non ASN, dan ini beberapa bulan yang lalu Dirjen GTK Prof Nunu Suryani itu memang secara resmi di media sosial Kementerian Pendidikan itu memposting seperti ini ya, postingannya Kementerian Pendidikan seperti ini. Ini statement dari Prof Nunu, Dirjen GTK. Kami secara konsisten terus mengawal proses distribusi TPG sesuai dengan ketentuan serta koordinasi dengan Kementerian Keuangan dan Pemda untuk memastikan kelancaran penyaluran TPG bagi para guru. Jadi dari pihak kementerian memang sudah ada komitmen itu dan dibuktikan dengan penyaluran tunjangan profesi kategori non-ASN yang memang kalau kita lihat fakta di lapangan itu memang termasuk cepat ya, termasuk lancar lah seperti itu. Nah, ini untuk kategori non-ASN. Pertanyaan berikutnya adalah dari teman-teman guru di daerah adalah bagaimana dengan pencairan TPG kategori ASN, PNS, dan P3K? Nah, Bapak Ibu bisa mencantumkan di kolom komentar, karena kan setiap daerah ini berbeda-beda. Kita tidak bisa generalkan dalam hal ini, karena ada memang daerah yang termasuk cepat, ada yang kurang cepat, tanda kutip ya. Barangkali ada kendala teknis atau seperti apa, itu pihak Pemda yang lebih mengetahui. Tapi memang fakta di lapangan, ada beberapa daerah yang memang pencairannya lebih lambat dibanding daerah-daerah yang lain. Nah, terkait hal ini, bahkan DPR sendiri, DPR RI, Komisi 10 itu baru-baru ini menyorot terkait hal ini. Bahkan dari anggota DPR menyatakan bahwa ada tunjangan sertifikasi yang ditahan-tahan di daerah. Ini redaksi kalimat dari Bu Dewan ya, seperti itu. Lebih lanjut lagi, bagaimana dengan pencairan TPG di daerahnya Bapak Ibu? Menurut Bapak Ibu, apakah termasuk kategori lancar atau seperti apa? Berikut ini kritik dari DPR, Bapak Ibu. Kemudian kesejahteraan guru-guru, Pak. Ada sertifikasi guru, tetapi ada juga sertifikasi yang ditahan-tahan oleh pemerintah. Saya tidak tahu pemerintah pusat atau pemerintah daerah, tapi kayaknya itu pemerintah daerah. Nah, artinya saya mohon ketika program ini dijalankan, tolong juga pengawasannya ditingkatkan, Pak. Ya, apapun yang Bapak putuskan di tingkat pusat, tolong pengawasan sampai ke tingkat daerah harus menjadi prioritas, karena tidak ada gunanya kita bicara program dan anggaran banyak kalau pengawasannya lemah. Nah, ini yang terjadi selama ini. Kemudian saya juga mohon Pak, ketersediaan guru-guru di daerah pedalaman. Kami dari fraksi Partai Demokrat pertama-tama mengucapkan selamat untuk pemerintahan yang baru. Semoga ada semangat baru, ada kekuatan baru, dan ada terobosan-terobosan baru, apalagi untuk kami di daerah 3T, supaya daerah 3T tidak tertinggal, terluar dan terbelakang, tetapi bisa menjadi terkemuka dan terkenal.
Itu kerinduan kami daerah 3T. Oleh sebab itu yang pertama kepada Bapak Menteri Pendidikan, sebentar Pak, susah salah sebut nih. Ya, Bapak Menteri Mendikdasmen ya, Mendikdasmen. Saya sangat bersyukur dengan pendidikan bermutu untuk semua. Dan doa kami Pak, semoga pendidikan bermutu untuk semua ini betul-betul terlaksana dengan baik sampai ke tingkat daerah, khususnya daerah 3T. Karena kita ketahui selama ini bahwa persoalan di daerah 3T masih sangat kompleks. Kalau kita bicara soal prasarana dan prasarana sekolah, masih banyak yang hancur. Oleh sebab itu kenapa Komisi 10 meminta kalau bisa pembangunan sekolah, sarana prasarana sekolah itu ditarik kembali dari PUPR, diberikan kembali kepada Komisi 10, karena kamilah yang mengetahui paling banyak berapa sekolah-sekolah di daerah kami yang betul-betul rusak parah. Bahkan masih ada sekolah-sekolah yang layaknya kandang binatang Pak, tapi isinya manusia. Itu sangat menyakitkan sekali, apalagi menurut saya sebagai daerah yang 3T, saya rasa ini tidak adil. Dan ini sudah saya berulang kali saya katakan kepada para menteri yang terdahulu. Saya berharap dengan pemerintahan yang baru, dengan Pak Menteri, saya berharap rubahlah wajah-wajah ruang kelas yang layaknya binatang itu, tetapi betul-betul bisa layak untuk ditempati oleh anak manusia. Apalagi mereka tertinggal dan terbelakang, mereka penuh dengan harapan-harapan dengan pemerintahan yang baru. Yang kemudian saya juga memohon semoga dengan pendidikan yang bermutu ini Pak, kalau kita melihat masih ada data, memang ini data 2023. Untuk tingkat SD saya bicara soal angka putus sekolah Pak. Untuk anak yang tidak sekolah itu datanya ada masih dari 23 juta siswa untuk SD saja itu masih ada 0,67%, ya ada 160.368 siswa yang tidak sekolah. Ini yang tidak sekolah. Kita belum bicara lagi yang putus sekolah. Yang putus sekolah, data terakhir BPS itu 2015 memang ada 58.000. Nah untuk SMP masih ada 6,93% atau 698.000 siswa yang tidak sekolah, dan yang putus sekolah masih ada 271. Untuk SMA lebih tinggi lagi Pak, masih ada 21,61%. Artinya dari 5 juta siswa SMA masih ada sekitar 1.162.000 siswa yang tidak sekolah. Itu yang tidak sekolah, masih ada lagi yang putus sekolah. Inilah sebetulnya kegagalan sebetulnya yang kita melihat, bahwa pemerintah mengatakan, kita semua selalu mengatakan bahwa pembukaan undang-undang memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa. Bahkan pasal 31 ayat 1, setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan. Ayat pasal 31 ayat 2 ayat 3, meningkatkan keimanan, ketakwaan dan serta akhlak mulia dalam rencana mencerdaskan kehidupan bangsa. Tetapi pertanyaan kami dari Demokrat, kenapa masih banyak anak yang tidak sekolah dan masih banyak yang putus sekolah? Inilah PR besar untuk Pak Menteri yang baru ini, ya, menyelesaikan PR-PR yang belum diselesaikan oleh pemerintahan yang kemarin. Dan tujuan kita semua adalah pendidikan bermutu untuk semua betul-betul tercapai dengan baik.